kita, saudara sekalian, akan belajar bagian firman Tuhan. Tuhan membuat saya bersyukur dan bersukacita untuk merenungkan ini, dan hari ini akan berbagi dengan Anda. Yaitu satu tema firman Tuhan, yaitu tentang the miracle of Christmas. The miracle of Christmas, satu mujizat dalam Natal, saudara sekalian. Nah, kita tahu 2000 sekian tahun lalu, masa raya Natal adalah satu masa raya yang penuh dengan mujizat Tuhan. Atau Natal, saudara sekalian, ribuan tahun lalu adalah satu masa raya yang penuh dengan mujizat daripada Tuhan. Kita tahu, saudara sekalian, ada banyak mujizat yang nanti kita juga akan belajar dari firman Tuhan, dicatat oleh Alkitab. Bagaimana dalam masa raya Natal itu, saudara sekalian, ada mujizat demi mujizat yang terjadi, saudara-saudara sekalian. Dan apa yang hari ini saya rindu bagikan oleh karena dorongan Tuhan adalah kita mau belajar, saudara sekalian, mujizat-mujizat apa sajakah yang ada dalam masa raya Natal itu, dan apakah berkatnya buat kita yang hidup hari ini. Sekali lagi, mujizat-mujizat apakah yang ada, saudara, pada masa raya Natal itu, dan apakah berkat perenungannya buat kita hari ini, buat kita yang sedang hidup di tahun 2017 ini. Nah, mari kita bersama-sama melihat dan belajar daripada bagian firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, dalam masa raya Natal ribuan tahun yang lalu, keajaiban atau miracle atau mujizat pertama yang bisa kita lihat adalah miracle atau mujizat pimpinan Tuhan dalam hidup orang-orang, saudara. Mujizat pimpinan Tuhan dalam hidup orang-orang yang ada di masa raya Natal itu. Dalam hal ini kita bisa menengarai secara langsung bahwa, saudara, khususnya mujizat keajaiban pimpinan Tuhan ini terjadi di dalam hidup orang-orang, saudara sekalian, Majusi khususnya. Dalam Matius pasal 2, saudara-saudara sekalian, kalau Anda lihat bagian firman Tuhan bersama dengan saya, dalam Matius pasalnya yang kedua, mulai ayat yang pertama, Alkitab berkata demikian: sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Dikatakan Alkitab, saudara sekalian, kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia, kata orang-orang Majus itu. Ayat 3 berkata, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Ayat 9, Matius 2, saudara sekalian. Anda tetap boleh buka Alkitab Anda, sementara saya juga bantu di depan ini, saudara sekalian. Matius 2 ayat yang ke-9, Alkitab berkata demikian. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Saudara-saudara sekalian, keajaiban Natal pertama yang dapat kita cek dari Alkitab, atau keajaiban Natal, miracle of Christmas yang pertama yang dapat kita lihat dari Alkitab adalah, saudara sekalian, miracle atau keajaiban pimpinan Tuhan dalam hidup manusia. Keajaiban pimpinan Tuhan, saudara sekalian, dalam hidup manusia. Alkitab menceritakan tadi dalam ayat yang kita baca sangat jelas bahwa, saudara, bintang timur telah dipakai oleh Tuhan untuk memimpin orang-orang Majus, ahli perbintangan itu. Jadi orang-orang Majus ini, saudara, kemungkinan berasal dari daerah Media, Persia. Mereka orang-orang yang memang pintar tentang perbintangan. Mereka, saudara, telah mempelajari perbintangan dan segala sisik meliknya. Mereka tahu apa yang ada di dalam, saudara sekalian, konstelasi perbintangan. Mereka orang-orang cerdas. Dan hari itu mereka melihat satu bintang spesifik timbul di timur. Dan dari situ setelah mereka melihat, setelah mereka meneliti, setelah mereka menelisik, mereka menyimpulkan ada raja yang baru lahir di Yahudi sana, di Israel sana. Maka Alkitab berkata mereka kemudian mengikuti bintang itu. Sejarah mencatat mereka membutuhkan waktu berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan untuk mencapai, saudara sekalian, Yerusalem itu. Sampai mereka bertemu dengan Herodes dan mempertanyakan di manakah Raja Yahudi yang baru lahir itu. Alkitab berkata Herodes terkejut karena dia tidak pernah memperkirakan ada Raja Yahudi yang lahir, saudara-saudara sekalian. Dan kemudian setelah meneliti kepada ahli Alkitab, maka diceritakan bahwa nubuatan Nabi Mika, kalau tidak salah 600 tahun sekian sebelumnya telah berkata Bethlehem,
Kota Bethlehem adalah tempat, saudara sekalian, adalah tempat di mana raja itu akan lahir. Dan saudara sekalian, Alkitab berkata bahwa orang Majus kemudian pergi melanjutkan perjalanannya, dipimpin oleh bintang itu. Berhenti di satu tempat yang spesifik, berhenti di satu tempat yang tertentu. Dan disitulah mereka berjumpa Yesus. Yang bukan lagi bayi, mungkin umurnya sudah 1 tahun atau 2 tahun, saudara sekalian. Dan disitulah mereka menyembah Yesus, mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Saudara, catat baik-baik dalam renungan mengawali bulan Natal ini, saudara sekalian. Saya diingatkan Tuhan untuk merenungkan ini dengan Anda, bahwa ada keajaiban di Natal, yaitu keajaiban pimpinan daripada Tuhan dalam hidup orang-orang yang dicintai oleh Tuhan. Yang menangkap katakan amin. Nah, pertanyaannya sekarang, berkatnya buat kita apa? Berkatnya buat kita hari ini apa? Kalau kita tahu bahwa 2000 tahun lalu dalam Natal ada keajaiban pimpinan Tuhan seperti ini, maka berkatnya itu apa? Saudara, secara simpel, ini yang Tuhan taruh di hati saya. Berkatnya adalah, saudara, diingatkan bahwa, saudara, kalau ribuan tahun lalu kepada orang-orang yang tidak kenal Tuhan saja, Tuhan memberikan tuntunan pimpinannya, saudara sekalian. Maka berkat yang dapat kita tangkap sebagai perenungan kita hari ini, sampai hari ini, saudara sekalian, Tuhan mengingatkan kita bahwa Dia, Tuhan, masih tetap mau memimpin kita. Yang nangkep katakan amin, sekalian. Nah, pertanyaannya, kita mau dipimpin Tuhan apa tidak? Dari pihak Tuhan konstan, dari pihak Tuhan konsistensi, dari pihak Tuhan tidak berubah sama sekali. Kita ini yang gampang berubah. Ya, kadang-kadang kita satu waktu mau dipimpin oleh Tuhan, tapi kadang-kadang dalam satu waktu yang lain atau area tertentu, kita, saudara sekalian, tidak mudah menerima atau bahkan tidak mau menerima pimpinan Tuhan. Walaupun Tuhan mungkin sudah coba memimpin hidup Anda dan hidup saya. Diingatkan hari ini dalam renungan awal bulan Natal yang diberkati Tuhan. Di Natal ada keajaiban pimpinan Tuhan, saudara sekalian. Dan biarlah kita tahu sampai hari ini, 2017 ini, Tuhan juga mau memimpin hidup kita. Yang ucap syukur sekali lagi katakan amin. Saudara, dalam Mazmur 136 ayat 16 dan Mazmur 48 ayat 15, Mazmur 136 ayat 16, saudara sekalian, ini adalah nyanyian orang-orang Israel, saudara sekalian. Mazmur 136, saudara sekalian, nyanyian orang-orang Israel yang mengingat tentang bagaimana perjalanan mereka di padang gurun ribuan tahun yang lalu bersama dengan Tuhan. Dan dalam peringatan mereka atau dalam renungan mereka kepada karya Tuhan yang memimpin mereka ribuan tahun lalu di padang gurun, mereka membuat lagu ini. Ada lagu dicatat di kitab Mazmur yang bunyinya demikian. Ayo jemaat siang, kita baca sama-sama ya. Saya senang kalau suara Anda bisa keras dan terdengar, dan Anda tetap awake, Anda tetap sadar untuk nangkap firman Tuhan. Ayat 16 yuk, baca. 2, 3, sekarang. Kepada Dia melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia Tuhan yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara-saudara sekalian, orang Israel mengingat sekali bagaimana Tuhan telah memimpin mereka, bagaimana Tuhan telah berbuat kebaikan kepada mereka, memimpin mereka, saudara sekalian, di situasi-situasi padang gurun yang pernah mereka jalani. Dan atas perkara itu mereka mengabadikan ingatan akan pimpinan Tuhan itu melalui lagu yang ditulis. Dalam Mazmur pasal 48, saudara sekalian, di dalam ayat yang ke-15, seperti yang ada dalam tayangan kita, dalam Mazmur pasal 48, saudara sekalian, di dalam ayat yang ke-15 di Alkitab kita, saudara, di Alkitab Bible kita, tapi kalau versi digital berarti ayat 14. Dikatakan sesungguhnya inilah Allah kitalah Dia seterusnya, dan untuk selamanya. Mereka punya keyakinan, orang-orang Israel, para pemazmur punya keyakinan, Allah Dialah yang memimpin kita. Tuhan, Dialah yang memimpin kita. Saudara-saudara sekalian, ini sebuah peringatan ya akan Tuhan yang memimpin Israel
di padang gurun 40 tahun. Dan saudara, hari ini saya ingin membawa berkat ini ke dalam perenungan kita. Saya percaya sekali bahwa Tuhan sedang terus mencoba memperkatakan dan mengingatkan kita bahwa kalau dulu Dia telah melakukan pimpinan-pimpinannya kepada orang-orang pada zaman itu, pada zaman ini Tuhan mau juga memimpin kita. Sekali lagi yang sukacita katakan amin, saudara sekalian. Kenapa? Simple. Sebab zaman sedang berubah. Dan di zaman yang berubah ini kita sangat butuh pimpinan daripada Tuhan. Kita akan akhiri 2017, kita akan masuk 2018. Saudara sekalian, salah satu tantangan kemajuan perubahan zaman adalah bahwa saudara sekalian segala sesuatu juga berubah. Dan saya percaya disitulah sebabnya kita sangat butuh yang namanya pimpinan Tuhan ini. Lagu itu indah selalu. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku, ku tak berani jalan sendiri. Saudara, ini sebuah kebutuhan kita, ini sebuah kepentingan kita. Kenapa? Karena zaman berubah. Sangat butuh pimpinan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, menurut satu penelitian, perhatikan. Menurut satu penelitian, tahun 2030, udah ada satu penelitian nih, tahun 2030, 800 juta orang akan kehilangan pekerjaan. Kalau nggak salah di seluruh dunia. Tahun 2030 akan ada 800 juta orang kehilangan pekerjaan. Kenapa? Sebab zaman yang berubah ini, saudara sekalian. Mari saya ceritakan beberapa yang sudah kita temukan. Yang pertama satu, Anda sekarang pergi naik mobil ke jalan tol. Ya, manusia di jalan tol mulai lebih banyak dikurangi. Kita udah nggak butuh manusia lagi. Sekarang saudara sekalian, kita sedang update ya. Sekarang kita hanya butuh kartu e-tol, lalu Anda tapping saudara sekalian di kartu e-tol, nanti Anda keluar tapping lagi, sudah nggak butuh manusia yang kayak dulu ngasih kembalian uang saudara sekalian. Yang Anda lihat di kotak-kotak di tol itu masih ada, 5-10 tahun lagi mungkin sudah tidak ada. Itu orang sudah melihatnya. Ya, ini katanya zaman disruption ya, segala sesuatu sedang berubah. Kemarin saya pergi ke satu bank di Salatiga, ini contoh kedua. Yang tempatnya cukup besar, setahu saya ada sekitar 10 counter, 10 teller, 10-12 teller, saudara sekalian. Kemarin saya mau cetak buku, lalu saya diarahkan ke counter nomor 1 dan nomor 2. Lalu saya pergi ke sana. Dan saudara sekalian, di depan counter itu ada 2 mesin, saudara sekalian, yang ada ditunggu oleh satu orang wanita. Lalu saya tanya, ini mesin apa? Lalu dia bilang gini, bank kami Pak sedang melakukan uji coba untuk semua memakai teknologi mesin. Jadi ke depan Anda hanya datang bawa uang, tidak usah pakai teller hitung-hitung, itu sudah ada langsung mesin penghitung uang. Anda masukkan saja di situ, dia hitung, saudara sekalian sudah selesai. Langsung teller itu hanya tinggal pencet satu angka kalau semua sudah confirm antara hitungan dengan yang ada di komputer. Jadi dia cuma enter, lalu saudara sekalian semua sudah masuk dan sudah beres. Lalu saya tanya, oh ini uji coba ya Pak ya? Iya. Berarti masa depan ini mungkin akan lebih banyak lagi jumlahnya. Oh iya, kata dia. Lalu saya tanya, jadi kalau gitu nanti Pak, yang teller seperti ini nanti tugasnya apa? Berapa tahun ke depan? Ya dia jawab dengan bijaksana, ya ini kan aset perusahaan Pak, ya tetap kita peliharalah sebagai aset dari perusahaan. Ngomongnya sekarang, 5 tahun lagi belum tentu. 5 tahun lagi mungkin sudah outsourcing, 5 tahun lagi mungkin hanya tenaga kontrak. Kalau dibutuhkan dipakai, kalau nggak dibutuhkan disingkirkan. Sayur sekarang sudah dijual online, saudara sekalian. Kalau Anda belum tahu, itu mungkin hanya Anda belum tahu saja. Tapi sayur mayur, saudara sekalian, itu sekarang dijual online dan sudah ada aplikasinya dan sudah ada yang mempraktekannya. Bukan belum ada loh, sudah ada. Segala sesuatu akan dibawa ke sana, saudara-saudara sekalian. Aplikasi dokter sudah tercipta. Saya berkata sudah. 10-15 tahun lagi kemungkinan menurut satu penelitian yang saya baca mungkin kita sudah hampir nggak butuh namanya dokter. mungkin kita sudah hampir nggak butuh namanya dokter. Kenapa? Karena kalau Anda sakit, saudara sekalian, Anda tinggal buka aplikasinya lalu masukkan simptom-simptom atau gejala penyakit Anda. Mungkin Anda tulis kepala pusing,
mata berat, badan lemes. Begitu Anda masuk, saudara sekalian, Anda tik, langsung keluar jawabannya. Kamu ngeleh mangano, katanya saudara. Aplikasinya udah ada loh. Aplikasinya bukan belum ada. Saya cerita ini bukan belum ada. Sudah. Kita kan cuma nggak tahu saja bahwa aplikasi itu sudah ada. Saudara, yang saya ceritakan ini semua sudah. Alibaba.com, Jack Ma, sudah. Saya bilang sudah loh ya. Sudah punya beberapa gerai hotel yang Anda sudah tidak perlu ketemu apa itu namanya resepsionis yang berkata, selamat siang Bapak, apa yang bisa kita bantu, mau nginap berapa lama, udah nggak perlu. Alibaba.com, Jack Ma udah punya dan sudah ada, sudah operating, akan sebentar lagi mungkin masuk ke Indonesia. Di Jerman mungkin udah lebih maju ya di budaya Kristen daripada kita. Saudara, semua itu sedang sangat berubah. Dan saya percaya di zaman yang berubah ini lah, makanya kita sangat membutuhkan pimpinan Tuhan di hidup kita yang ngerti dan nangkep, katakan amin, saudara sekalian. Kalau kita tidak mempersiapkan saudara sekalian perubahan ini dan disitulah kita justru betul-betul sangat butuh pimpinan Tuhan. Beberapa tahun lagi mungkin kita akan sangat kesulitan. Kita mendoakan semoga ini tidak cepat terjadi, tapi faktanya Anda telah melihat, tidak mungkin yang begini-begini dihalangi. Saudara sekalian, orang-orang pengemudi angkota coba menahan yang namanya online, tidak bisa, semua akan ke sana. Dan saudara sekalian, segala sesuatu ya sudah ke arah online. Anda yang jualan retail, buka toko display, ya memang perlu mikir-mikir. Satu gerai retail dunia menutup 400 toko di dunia. Ini sekarang kita udah ngomong bukan Indonesia, kita ngomong global. Global ini ya saya dengar memang katanya kita udah ekonomi sedang sangat lambat. Saudara sekalian, Sri Mulyani udah bilang 2018 ya ekonomi kita akan sangat lambat. Saudara sekalian, menurut Anda apa yang harus kita kerjakan kalau kita ini tidak betul-betul meminta Tuhan memimpin kita, menunjukkan kemana kita harus melangkah? Saya mau berkata dengan sukacita, kalau ribuan tahun lalu Tuhan telah menunjukkan keajaiban pimpinannya, tahun-tahun ini ke depan Tuhan juga mau menunjukkan keajaiban pimpinannya kepada hidup Anda dan hidup saya. Yang mengerti katakan amin, saudara sekalian. Saya ingat dua cerita, yang satu dari jemaat kita, keajaiban pimpinan Tuhan. Sekali lagi mungkin Anda pernah dengar cerita ini, tapi mohon izin ceritakan. Seorang jemaat kita mau buka bisnis di luar pulau. Bisnisnya sudah jalan di Jawa Tengah, tapi dia berpikir untuk meluaskan bisnisnya lebih lagi di luar pulau. Tapi dia tidak punya channel luar pulau, dia tidak punya teman luar pulau. Inilah yang dia ceritakan kepada saya, dan itu kisah nyata hidupnya. Bersama dengan temannya, dia menetapkan dia pergi ke satu tempat di luar pulau, saudara sekalian, membeli tiket pesawat dan kemudian naik, saudara sekalian, sambil berdoa dan percaya meminta pimpinan daripada Tuhan. Meminta pimpinan daripada Tuhan. Jemaat kita ini saudara sekalian sampai keluar pulau, di kota itu dia turun dari pesawat, lalu dia cari taksi, dia bilang sama tukang taksi, Pak, di kota ini bisnis ini ada di jalan apa di kota ya. Di satu kota dia bilang bisnis item ini di kota ini di jalan apa adanya ya. Tukang taksi bilang, oh kalau bisnis itu di jalan ini Pak, semua toko di jalan itu bisnisnya ya itu yang Bapak sebutkan, item yang Bapak sebutkan. Dia bilang, antar saya ke sana. Di taksi dia berdoa kepada Tuhan, pimpin saya Tuhan, pimpin saya Tuhan. Saudara, engkau itu sampai sekarang masih ada di tengah-tengah kita. Tadi pagi dia datang ibadah. Dia saksi, begitu dia turun dari taksi, saudara sekalian, Tuhan arahkan pandangan dia kepada seorang engkoh-engkoh yang pakai kaos singlet di depan tokonya sedang ngangkat-ngangkat barang, dan Tuhan bilang sama dia, itu orangnya. Jalanlah dia ke sana dalam pimpinan daripada Tuhan, berbicaralah dia kepada engkoh ini, saudara sekalian. Sekarang rata-rata tiap 2-3 bulan sekali, ya hitungan bisnisnya bunyinya M.
Ya, miliar saudara sekalian. Itu putaran uangnya miliar dan dia bilang, itu kalau bukan Tuhan yang mimpin, gak bisa Pak Gideon. Itu adalah Tuhan. Seorang di daerah Pamanukan lagi, saya tahu dia punya toko emas. Dia saksi sama saya. Dulu dia saudara sekalian jualan ya emas ya, tapi saudara nggak tahu masalah apa yang terjadi toko emas ya. Di mana-mana kita mikir toko emas itu kuat, tapi saya baru dengar cerita ada toko emas tutup tokonya saudara sekalian. Saya nggak tahu apakah mismanagement atau adakah sesuatu, tapi dia bilang intinya dia tutup toko. Ketika dia tutup toko, dia masih punya simpanan deposito yang besar, tapi dia tahu bahwa dia tidak bisa terus-menerus mempertahankan atau mengharapkan depositonya. Jadi berdoalah dia kepada Tuhan, kemana aku Tuhan harus punya bisnis lagi. Dia pikir dia akan buka bisnis toko emas lagi, tapi Tuhan atur dia sampai ke satu tempat dipimpin Tuhan, sampai dia sekarang bisnis saudara sekalian hasil bumi. Dan sekarang dia maju sekali dengan bisnis itu. Lalu dia bilang sama saya, waktu dia saksi sama saya, dulu Pak, saya ngitungnya gram-graman karena jualan emas. Sekarang saya ngitungnya ton-tonan karena jual kedelai, beras, hasil bumi. Tapi hasilnya Pak, nggak kalah dari jual emas. Tuhan berkati saya. Dia baru membangun rumah kedua atau ketiga waktu saya ada di Pamanukan, saudara sekalian. Dan dia sangat diberkati Tuhan. Dan inilah kata dia, Tuhan memimpin saya. 2018 ada di depan matamu, dunia sedang berubah dengan sangat cepat. Anda harus punya tanggapan, saudara sekalian, atas situasi yang sedang berubah. Apa yang akan jadi tanggapanmu? Kiranya doa saya, Anda hari ini mengalami mujizat pimpinan Tuhan dalam hidup Anda. Yang ngerti katakan amin. Karena itu respon kita kalau kita mau mengalami pimpinan Tuhan, Amsal 3 ayat 5-6. Respon kita kalau kita terus rindu menikmati pimpinan Tuhan, Amsal yang ketiga, saudara sekalian, ayat yang 5, ayat yang kelima sampai yang keenam, kita baca yuk dua ayat indah ini. Ini respon kita, ini tanggapan kita, agar Tuhan bisa memimpin kita lebih jauh di zaman yang berubah ini. Amsal 3 ayat 5 mulai kita baca, katakan 2 dan 3. Sekarang, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat 6 katakan, akuilah dia dalam segala lakumu, maka Tuhan akan meluruskan jalanmu. Saudara sekalian, inilah waktunya lebih lagi percaya kepada Tuhan. Dan Alkitab bilang dengan segenap hati, dengan segenap hati. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, artinya bukan tidak boleh Anda memakai logikamu, saudara sekalian, tapi saudara sekalian, Anda harus terus mengakui bahwa semua ini karya Tuhan. Anda mengakui bahwa ini semua adalah tuntunan Tuhan. Maka Alkitab berkata, Dia akan meluruskan jalan kita. Saudara, mujizat pertama dalam Natal dan berkatnya hari ini buat kita. Mujizat atau keajaiban pimpinan Tuhan yang mana Tuhan menyatakan sampai hari ini Dia tetap mau memimpin hidup Anda dan hidup saya. Nomor 2, keajaiban Natal yang kedua yang Tuhan ingatkan adalah keajaiban pelayanan malaikat-malaikat Tuhan. Keajaiban pelayanan malaikat-malaikat Tuhan, saudara sekalian. Dalam Natal itu, dalam masa raya Natal, saudara sekalian, yang luar biasa itu, saudara sekalian, kita melihat bagaimana Tuhan menggunakan kaki tangannya, yaitu malaikat ini, untuk melakukan semua targetnya, melakukan semua rencananya, untuk mengatur semua planningnya, sehingga Natal dapat tersetting dan dapat tercipta di atas muka bumi, saudara sekalian. Alkitab berkata beberapa tokoh berjumpa dengan malaikat di masa-masa raya Natal. Mari kita coba lihat, saudara sekalian. Yang pertama, saudara sekalian, malaikat berjumpa dengan Yusuf, kata Alkitab. Malaikat berjumpa dengan Yusuf. Dalam Matius pasal pertama, saudara sekalian. Dalam Matius pasal 1, di dalam ayat yang saudara sekalian, ayat yang ke-20, Alkitab bicara bahwa Yusuf tahu Maria hamil, saudara sekalian, dan tentunya bukan dengan dia. Dan dia berpikir untuk menceraikan Maria ini. Tapi saudara sekalian, malaikat dipakai Tuhan untuk melayani Yusuf, untuk memperkatakan pesan-pesannya kepada Yusuf. Matius 1 ayat 20 dikatakan, tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut ngambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. 6 bulan sebelumnya, saudara sekalian, 6 bulan sebelumnya dalam kitab Lukas,
pasal pertama, saudara sekalian, dicatat oleh Alkitab bahwa malaikat juga hadir melayani orang yang namanya Sakaria. Sakaria, saudara-saudara sekalian, dan Elisabeth istrinya telah menantikan anak begitu lama. Hari itu Sakaria ada dalam jatah pelayanannya sebagai seorang imam di ruang Maha Kudus. Sakaria masuk ke sana untuk berdoa, memimpin doa, saudara sekalian. Tapi yang dilihat pertama-tama justru sudah ada malaikat, saudara sekalian, nongkrong di sana, nungguin Sakaria, hendak menyampaikan pesan-pesan tertentu kepada Sakaria. Ayat 11 berkata, maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Saudara, kapankah ini terjadi? Pada masa raya Natal, 6 bulan sebelum Natal terjadi, saudara, maksud saya 6 bulan sebelum malaikat berkunjung ya kepada Maria akhirnya ya. Sekarang Anda lihat saudara sekalian, 6 bulan sebelumnya malaikat berkunjung kepada Sakaria, dan setelah itu 6 bulan kemudian saudara sekalian malaikat berkunjung kepada Maria ibunya Yesus. Lukas pertama ayat 26 berkata, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Saudara sekalian, kita baca ayat 28 yuk. Bapak Ibu yang kebaktian siang, suaranya diperdengarkan ya. Katakan 2, 3. Malaikat itu masuk ke rumah Maria. Ia berkata, katakan, salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Ya, nggak ada masalah Pak. Ini saya aja tadi. Saudara-saudara sekalian, jadi kita lihat saudara sekalian, di Natal pelayanan malaikat adalah sesuatu yang bekerja dengan sangat kuat. Saudara-saudara sekalian, malaikat jumpa Yusuf dalam mimpi. Malaikat berjumpa dengan Sakaria pada waktu pelayanan doanya. Malaikat berjumpa dengan Maria pada waktu Maria sedang ada di rumahnya, saudara sekalian. Pelayanan malaikat menjadi sesuatu yang sangat ajaib dan eksis pada masa-masa itu. Dari jangka waktu, saudara sekalian, persiapan kelahiran Elisabeth yang nanti akan melahirkan Yohanes Pembaptis, yang umurnya berjarak 6 bulan dari Yesus. Dan mereka menjadi rekan kerja yang dipakai Tuhan pada akhirnya setelah 30 tahun berlalu. Saudara-saudara sekalian, keajaiban kedua yang dapat kita cek atau kita tangkap di masa raya Natal adalah keajaiban pelayanan malaikat yang dipakai oleh Tuhan baik untuk menyampaikan pesan-pesannya, saudara-saudara sekalian, kepada orang-orang yang telah dijumpai pada masa itu. Nah, saya mau simpel saja. Berkatnya buat kita hari ini apa kalau gitu? Berkatnya apa? Kalau kita ngelihat bahwa di masa raya Natal ada keajaiban pelayanan malaikat ini, lalu berkatnya buat kita apa? Apa yang bisa kita ambil? Saudara, secara sederhana saya mau mengatakan ini bahwa berkat yang dapat kita pegang pada hari ini, saudara sekalian, bahwa saudara sekalian, pelayanan malaikat sampai sekarang adalah sesuatu yang eksis bagi Anda, bagi saya. Yang nangkep katakan amin. Kadang saudara sekalian dengar kata malaikat, kita seolah-olah berkata itu konsumsi anak-anak. Itu konsumsi orang yang tidak mau memakai logika, seolah-olah demikian. Ketika berjumpa dengan kata malaikat, kadang kita tanpa sadar meremehkannya, karena mungkin saudara sekalian, otak kita sudah terlalu canggih, pikiran kita sudah terlalu maju, sehingga kita, saudara sekalian, menganggap remeh perkara-perkara ini. Padahal saudara sekalian, kalau kita meneliti di Alkitab, saya mau cerita tentang malaikatnya sekarang. Kalau kita lihat di Alkitab, pelayanan malaikat, ketika saya cek Alkitab, saya menemukan pelayanan malaikat itu eksis atau ada sejak zaman Kejadian sampai ke zaman Wahyu nanti, kitab Wahyu. Semakin menjelang akhir zaman, saudara sekalian, semakin menjelang kedatangan Tuhan, baca kitab Wahyu, maka Anda akan menemukan profil malaikat dan pekerjaannya dan tugas-tugasnya menjadi sesuatu yang tambah nyata, tambah nyata, tambah nyata, dan tambah nyata, saudara sekalian. Alkitab mencatatnya sebagai sebuah eksistensi yang nyata. Ya, sesuatu yang nyata, bukan sesuatu walaupun kita tidak bisa melihat, walaupun kita tidak bisa memegang, tetapi Alkitab mencatatnya, malaikat adalah perkara yang nyata. Khususnya anak-anak kalau saya belajar, betul enggak? Anak-anak itu tajam. Anak-anak itu ya 1, 2, 3, 4, 5
tahun. Ya. Mungkin kayak kita ini kan sudah terlalu banyak dosanya. Yang setuju katakan amin. Makanya kita nggak peka dengan begini. Tapi anak-anak itu peka. Satu kali saya doakan sebuah rumah, saudara sekalian, di Semarang. Anak-anak peka dengan kehadiran roh. Tidak selalu indigo. Tapi anak-anak itu bisa peka. Nah sekarang saya mau cerita bahwa ada anak-anak yang peka melihat kejadian roh jahat. Saya ingat rumah itu di Semarang. Orang tuanya itu minta kita berdoa di sana. Sekarang anak itu usianya 17-18 tahun. Ya. Ada di tengah-tengah kita juga walaupun mungkin gak di Salatiga terus, saudara sekalian. Anak itu usia 4-5 tahun zaman itu dan kita berdoa buat rumahnya di Semarang. Dan saya ingat setiap kali kita masuk satu ruangan, saudara sekalian, anak ini gak berani masuk ruangan itu. Semua orang masuk ruangan itu, tapi anak ini gak berani. Dan ketika kita tanya, apa yang kamu lihat? Dia bilang, ada nenek tua di pojok itu, kata dia. Dan itu memang bukan sesuatu yang main-main. Saya orang yang lebih besar masuk ruangan itu, saya mungkin tidak bisa lihat dengan mata, tapi ini bulu kuduk bisa naik kayak ayam. Oh, saya tahu, oh ada sesuatu ini di sini, saudara. Anak-anak peka, saudara sekalian. Dan saudara, saya mau kembali kepada firman Tuhan, kepada malaikat pun, saudara, anak-anak kita peka dan malaikat itu satu pribadi atau sosok yang diceritakan Alkitab sampai kitab Wahyu. Artinya ini sesuatu yang eksis. Alkitab memandang eksis. Anda juga perlu tahu yang nulis kitab Lukas, itu Lukas 1, Lukas 1:11, Lukas 1:26, 38, itu catatan dari seorang dokter. Anda tahu dokter ya? Ciri seorang dokter itu profilnya kira-kira bisa ngerti. Dokter itu logikanya kuat, pasti. Dokter itu saudara sekalian orang yang sudah apa ya namanya ya, dia tidak bermain-main mungkin apa namanya, perasaan. Dokter itu logikanya kuat, itu inti yang saya bisa tangkap saudara sekalian. Nah hari itu ada seorang dokter yang punya logika kuat, mencatat peristiwa pelayanan malaikat dalam masa Natal. Saya percaya dokter Lukas ini orang cerdas. Dokter Lukas ini logikanya kuat, tapi toh dia mencatatkannya, karena dia pun, saudara sekalian, adalah seseorang yang percaya kepada perkara ini, percaya kepada pelayanan malaikat. Karena itu, saudara sekalian, saya berdoa atau saya mau berkata bahwa pelayanan malaikat itu satu perkara yang masih eksis bagi hidup Anda dan hidup saya yang ada pada hari-hari ini. Amin, saudara sekalian. Apa sajakah pekerjaan malaikat? Mazmur 34 ayat 8 ya. Apa sajakah atau apa yang malaikat kerjakan? Mazmur 34 ayat 8, saudara sekalian, kita cek Alkitab sebentar. Malaikat mengerjakan ini ya bagi anak-anak Tuhan. Malaikat mengerjakan ini, saudara sekalian ya. Dalam ayat 8, jadi saudara sekalian, versi digital ayat 7, versi Alkitab Bible ayat 8. Itu bacaan ada di atas. Kita baca yuk jemaat siang. Keluarkan suara Anda dengan sukacita, nangkap firman Tuhan. Katakan 2, 3. Sekarang, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Malaikat Tuhan ada di sekeliling orang dengan ciri khusus, takut akan Tuhan. Lalu bukan hanya ada, tapi malaikat Tuhan meluputkan mereka. Malaikat Tuhan meluputkan mereka. Malaikat Tuhan melindungi mereka. Dalam Mazmur 91 ayat yang ke-11. Dalam Mazmur 91 ayat ke-11. Saudara, saya ajak Anda baca firman Tuhan ini sama-sama lagi yuk. Katakan 2, 3. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Saudara, ini eksistensi pelayanan malaikat atau cara malaikat dipakai Tuhan melayani kita ya. Cara malaikat dipakai Tuhan mensupport Anda dan saya tentang perlindungan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya percaya malaikat melayani dengan cara menyampaikan berita-berita firman Allah, pembawa pesan Allah seperti yang telah terjadi dalam hidup Maria. Alkitab bilang, saudara sekalian, Maria didatangi malaikat Gabriel dan ada pesan Tuhan, ada message Tuhan atas hidup Maria sehingga dia mengerti apa yang akan terjadi dan itu dia terima sebagai pelayanan dari malaikat Tuhan pada masa raya Natal.
Saudara sekalian, malaikat Tuhan itu melindungi kita. Dan sampai hari ini saya bersyukur bahwa Tuhan tetap akan pakai cara-cara ini untuk melindungi Anda dan saya. Yang ngerti katakan amin ya. Jumat 1 Desember lalu, saudara sekalian, saya pulang jam 10 malam dari Ungaran dengan istri naik mobil, saudara sekalian. Di CLS, saudara sekalian, jalanan itu lebar dan tidak terlalu banyak mobil. Di perempatan CLS, Jalan Lingkar Salatiga, Imam Bonjol. Jadi kalau Anda dari kiri itu Imam Bonjol, ke sana itu muncul, saya dari arah Ungaran hendak pulang ke rumah. Saudara-saudara sekalian. Saya ingat sekali lampu masih hijau dan detikannya sedang turun, saudara sekalian. Detikannya sedang turun, tapi lampu masih hijau menuju kuning, saudara sekalian. Nah, saya itu memang asli orang Indonesia, saudara sekalian. Orang Indonesia itu semakin kuning, semakin cepat. Amin, saudara sekalian. Pelajarannya lalu lintas itu salah kaprah semua ya. Kalau lampu kuning pelan-pelan. Hari itu saya tidak pelan, kencang sekali. Karena saya tahu detikannya sedang turun, jadi saya genjot. Saya mungkin 80 minimal, karena saya tahu itu memang hijau, jatah saya kencang sekali. Nah, sepersekian detik sebelum masuk di perempatan itu, saudara sekalian, tidak biasanya saya melakukan, tapi hari itu, ya, Anda kan tahu leher saya kan kaku, saudara sekalian, ya. Tolong jangan dihina, saudara sekalian, ya. Leher ini kan hanya bisa melihat ke depan. Nah, saya sepersekian detik matanya diarahkan ke kiri. Saya lihat ke kiri, saya lihat ada orang itu nerobos, motor itu nerobos dari sebelah kiri, saudara, dan dia cukup kencang juga. Dia mungkin berani karena selama beberapa detik perempatan itu sudah kosong. Baru saya adalah orang yang mungkin menjelang detik-detik terakhir cukup kencang masuk di sana, saudara sekalian. Saya tahu ini pasti crash, tabrakan. Saudara, jadi begitu saya lihat dengan mata kiri saya, dia mulai cepat sekali keluar, dia pikir dia bisa lolos. Saya bersyukur sama Tuhan, saya cuma tahu mindset itu bel, dia berhenti, di samping kiri saya bablas begitu, saudara. Cepat sekali. Saudara sekalian, lepas dari perempatan itu saya tahu, ini pasti pertolongan Tuhan. Ini pasti Tuhan yang menolong. Kalau tidak hari kemarin, saya pasti sudah matiin orang di perempatan itu. Karena saya tahu saya kencang sekali. Saya bukan jenis driver yang lambat, saya kencang sekali. Dan saya tahu itu mungkin jatah saya. Istri saya begitu lewat perempatan itu, langsung dari ngomong, diem. Ya, dia mungkin juga deg-degan ya. Lalu setelah diem, setelah 5-6 menit kemudian, mulai datanglah nasihat pada saya. Kowe iki peh bener ya aja. Ya bahasa ini jangan ngebut-ngebut lah, kata dia ya. Kamu titis, tapi orang lain kan belum tentu titis. Betul juga kata dia. Itu memang saya tahu itu kalau nggak pertolongan Tuhan itu pasti sudah mati. Sudah pasti matilah. Saya kencengnya kayak gitu kok, saudara. Waduh, beberapa kali saya ngalami di jalanan itu. Banyak hal yang mendebarkan dan itu betul-betul, saudara. Kalau kita lolos, kita tidak bisa berkata bejo atau untung atau laki ya atau selamat atau pengan apakah namanya. Enggak bisa gitu. Kita harus ngerti itu pasti Tuhan yang melindungi kita. Yang ngerti katakan amin, saudara. Dan saya mau beritahu bahwa pelayanan malaikat ini terus masih ada buat hidup Anda, hidup saya sampai hari ini. Apa yang perlu kita lakukan, saudara? Ini yang perlu kita lakukan. Saya percaya kita perlu terus mengharapkan agar Tuhan mengizinkan pelayanan ini bekerja, atau pelayanan malaikat maksud saya bekerja di hidup kita. Dan tentunya kita perlu mengharapkan dan mendoakan tentang perkara itu. Adalah tidak salah dan amat sangat benar jika sampai hari ini kau terus berkata, Tuhan lindungi aku dengan perlindungan daripada malaikat-Mu. Sebab Alkitab berkata, malaikat Tuhan ada di sekeliling orang yang takut akan Dia. Yang ngerti katakan amin. Dan meluputkan mereka. Nomor 3, paling akhir. Keajaiban Natal yang ketiga yang dapat kita belajar itu apa? Yang pertama tadi keajaiban pimpinan Tuhan. Yang kedua keajaiban pelayanan malaikat. Dan yang ketiga keajaiban pekerjaan Tuhan. Saudara sekalian, keajaiban pekerjaan Tuhan. Apa maksudnya? Saudara sekalian, miracle of Christmas yang ketiga. Miracle of Christmas yang ketiga atau keajaiban Natal yang ketiga adalah kita melihat di Natal ada keajaiban pekerjaan Tuhan. Apa sajakah? Dengan cepat, yang pertama keajaiban Elizabeth.
Wanita yang kata Lukas pasal 1 dikatakan telah mandul. Wanita yang dikatakan Lukas pasal 1 ayat 7 telah sangat tua umurnya dengan suaminya. Wanita yang sangat tidak mungkin memiliki anak pada masa itu. Wanita yang dicatat dalam Lukas 1 dalam catatan ayat 24 dan ayat 36 menerima jamahan pekerjaan Tuhan. Yang ajaib itu bahkan orang-orang di sekitarnya berkata mereka ini telah mengalami sesuatu yang luar biasa daripada Tuhan. Miracle of Christmas yang ketiga yang dapat kita tangkap dan renungkan adalah keajaiban pekerjaan Tuhan pada masa raya Natal itu. Miracle of Christmas yang lain, keajaiban pekerjaan Tuhan yang lain maksud saya adalah kehamilan Maria. Lukas 1 ayat 34-35, saudara, kita baca ini ayat-ayat terakhir bagi perenungan firman Tuhan siang hari ini. Dan biarlah hati Anda banyak bersukacita seperti saya juga dibuat bersyukur dan bersukacita oleh Tuhan ya pada kesempatan hari ini. Lukas 1, saudara sekalian, dalam ayat 34. Ketika Maria menerima berita tentang hadirnya Yesus di hidupnya, atau dia akan hamil oleh pekerjaan Tuhan, dikatakan demikian. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? 35. Jawab malaikat itu kepadanya. Kita baca jemaat siang, sukacita 23. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anaknya Allah. Saudara, malaikat menceritakan apa yang akan terjadi. Roh Kudus. Roh Kudus yang akan turun. Kuasa Tuhan menaungi engkau. Anak itu yang kau lahirkan akan disebut kudus, anaknya Allah. Ini miracle of Christmas, keajaiban pekerjaan Tuhan, keajaiban atau mujizat Tuhan, saudara sekalian. Dan dalam ayat selanjutnya dikatakan, dan sesungguhnya ayat 36, Elisabeth sanakmu itu pun ia sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Dan satu prinsip timbul di ayat 37 yang indah itu. Kita baca bersama saudara ayat di bawah, katakan 23, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara-saudara sekalian, inilah miracle of Christmas yang ketiga, keajaiban pekerjaan Tuhan. Elisabeth menerima jawaban doanya bertahun-tahun pada masa raya Natal itu. Maria diurapi atau dinaungi Roh Kudus dan menerima kehadiran Yesus di perutnya, saudara sekalian, sebagai bagian keajaiban daripada pekerjaan Tuhan. Dan apakah berkatnya buat kita yang hidup hari ini? Dengan simple, Tuhan Roh Kudus mengingatkan kalau pada masa itu keajaiban pekerjaan Tuhan telah dikerjakan. Pada masa ini pun Tuhan tetap bisa mengerjakan perkara yang mustahil dalam hidup Anda dan hidup saya. Yang sukacita katakan amin. Dan beri tepuk tangan kepada Dia Tuhan kita yang saudara sekalian mau mengerjakan pekerjaan ajaibnya dalam hidup Anda dan hidup saya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Teman-teman pemain musik bisa siapkan diri. Saudara, kalau bagi Allah tidak ada yang mustahil, respon kita apa? Nah, kalau keajaiban ini Tuhan masih terus mau kerjakan, saudara sekalian, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, terus respon kita ini apa? Respon kita harus bagaimana? Saya ingin tutup firman Tuhan dengan satu hal sederhana dalam Markus pasal 9 ayat 23. Saya percaya inilah respon atau cara tanggap yang terus kita perlu kembangkan di masa-masa ini, saudara sekalian. Yaitu respon, jawab Yesus, katamu. Jika engkau dapat, prinsip ada dalam ayat 23. Kita tangkap dan baca bersama-sama sekarang 23. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saudara-saudara sekalian, dari kemarin di waktu saya puasa, Tuhan membuat saya sukacita untuk nangkep firman Tuhan ini. Saya suka bilang sama istri saya tahu, nyiapkan firman Tuhan itu sebetulnya saya kok kadang-kadang stres, terus terang. Saya banyak stres nyiapkan firman Tuhan. Karena nyiapkan firman Tuhan itu bukan sekedar ngambil ayat dan segala macam. Ya, saya juga seorang yang stresnya kadang-kadang harus bikin tayangan seperti ini. Ya, bikin tayangan. Ya. Ini sesuatu yang sebetulnya merupakan perjuangan. Tapi entah kemarin itu saudara sekalian Tuhan yang cuma kasih sukacita. Untuk menceritakan sama Anda hal-hal yang sederhana ini. Ini hal-hal sederhana.
Hal-hal yang Anda sama saya tahu. Tapi hari ini yang saya mau sampaikan adalah ini yang Tuhan katakan. Yang penting bukan apa yang kita tahu, tapi yang penting adalah apa yang kita lakukan dengan yang kita tahu. Hari ini Tuhan sungguh mau mencurahkan segala kebaikannya bagi hidup Anda dan hidup saya. Yang ngerti katakan amin, saudara sekalian. Prinsip Tuhan tidak pernah berubah. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi di pihak kita, sambutan kita haruslah perkara ini. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang percaya. Akhiri kebaktian hari ini dengan terus membangun iman dan percayamu. Percayai pimpinan Tuhan memasuki 2018 ini. Dan terus nikmati pelayanan malaikat Tuhan yang dikirim oleh Tuhan untuk berjaga-jaga dan menopang hidup Anda dan kehidupan saya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kasih sejati. Pelayan perjamuan silakan hadir. Kemanakah? Kemanakah kami berseru saat badai? Saat badai topan menderu. Yang kami tahu, yang kami tahu, hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan